Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu diberkahi dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Kita selalu diberi dengan kesehatan, sehingga kita masih berjumpa lagi, belajar bersama dalam sistem daring untuk anak-anak Bapak kelas 3A. Walaupun kita masih belajar dengan sistem daring, Bapak harap kepada anak Bapak semuanya tetap bersemangat, tetap fokus, ya, tetap belajar dengan penuh keceriaan, ya anak-anak Bapak semuanya ya. Bertemu lagi kita pada hari ini, pada hari Selasa. Seperti biasa pada hari Selasa pembelajaran kita adalah muatan bahasa Indonesia, dan pada minggu ini kita masih melanjutkan pembelajaran subtema KD DK1, yaitu makhluk hidup dan perkembangbiakannya. Nah, untuk saat ini hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir di KD1 ini, yaitu menulis laporan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, nanti di sini kita akan membuat sebuah laporannya. Kalau minggu kemarin kita udah tahu ciri-cirinya, sudah tahu kosakatanya, ya anak-anak Bapak semuanya ya. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu sama yang lain. Untuk mengetahui perbedaannya, itu semua dapat ditulis dalam laporan. Jadi untuk mengetahui berbagai macam ciri-ciri makhluk hidup, nah nanti kita akan membuat laporannya. Nanti laporan kita berisi tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya anak-anak Bapak semuanya. Masih ingat ya anak-anak Bapak semuanya, apa saja yang termasuk jenis makhluk hidup? Masih ya, tentunya ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian laporan dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Nah, nanti anak Bapak akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar aja, dekat ya, di sekitar lingkungan rumah saja. Oke, sebelum kita membuat laporan, apa sih itu laporan, Pak? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Jadi, setelah melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, anak Bapak bisa menemukan apa saja termasuk tumbuhan, apa saja dengan hewan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak, lingkungan rumah anak-anak semuanya. Barulah hasil pengamatan tersebut akan kita buat ke dalam bentuk laporan. Nah, ketika membuat laporan, salah satu unsur yang harus kita perhatikan ketika kita membuat suatu laporan pengamatan, yaitu kita harus memperhatikan penulisan bahasa yang baik dan benar yang sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Ya anak-anak Bapak semuanya, ini harus diperhatikan ya, jangan salah, dan jangan ketika menulis laporan kita tertulis dalam bentuk bahasa daerah. Ya anak-anak Bapak semuanya, mau dipahami ya. Nah, untuk memudahkan anak-anak Bapak membuat laporannya, nah di buku paket sudah ada contoh laporannya. Silakan anak-anak Bapak buka halaman 10. Ada di buku paketnya halaman 10 ya. Nah, halaman 10 itu adalah contoh laporan pengamatan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup yang dilakukan di SD Nusa Bansa atas nama Paramita Dewi kelas 3A. Jadi anak-anak Bapak ini merupakan salah satu contohnya ya. Jadi laporan yang akan anak-anak buat nantinya seperti laporan Paramita Dewi ini ya. Ada berapa kolom di sini? Kolom pertama ada nomornya, ada nama makhluk hidupnya, jenis makhluk hidupnya, ciri-ciri makhluk hidup, tempat hidupnya, makanannya apa, keadaannya bagaimana. Terus yang terakhir adalah untuk mengetahui perkembangbiakannya ya anak-anak semuanya ya. Nah, langkah untuk membuat laporan dari pengamatan dan perkembangbiakan ada di situ ya, sudah. Jadi Bapak nggak buat nanti ya, sini anak-anak Bapak ikuti aja di sini ya. Nah, untuk penugasan terhadap pengamatan pertumbuhan dan perkembangbiakan, laporannya dari anak-anak nanti diamati ya.
cukup yang diamati adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar rumah kita saja ya. Jadi cukup di sekitar lingkungan rumah, tidak perlu pergi jauh-jauh biar mudah juga dikontrol sama orang tuanya ya. Cukup di sekitar lingkungan rumah kita sendiri ya. Nah, yang anak-anak amati di situ nanti carilah 5 ya, ada 5 jenis makhluk hidup ya. Manusia tidak usah, cukup tumbuhan dan hewan saja. Jadi cukup ada 5 ya. Boleh 5-nya ini nggak boleh tumbuhan semuanya dan tidak boleh hewan semuanya. Harus dibagi, bisa 3 tumbuhan, bisa 2 hewan, atau sebaliknya. Ya anak-anak Bapak semuanya ya, mengerti ya cara pembuatan laporannya seperti yang dibuat oleh teman kita yaitu Paramita Dewi tadi. Nah, untuk laporannya di atas harus anak-anak Bapak ganti, jangan SD Nusa Bangsa lagi. Nah, gantinya seperti ini. Laporan pengamatan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup di lingkungan rumah. Nah, ya. Dan diganti makhluk hidup di lingkungan rumah. Terus namanya siapa? Nama kita sendiri. Tulis nama kita sendiri ya. Terus kelasnya kelas 3A. Nah, itulah penugasan untuk pembuatan laporan terhadap laporan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di lingkungan rumah sendiri. Jangan lupa ya anak-anak Bapak semuanya ya. Bapak rasa untuk tugas penugasan keterampilan kinerja praktik menulis untuk yang pertama kali di kelas 3 ini, Bapak rasa anak-anak Bapak kelas 3A bisa mengerjakan dengan baik. Bekerja dengan baik, belajar penuh, tetap fokus, dan yang penting adalah dengan kejujuran. Kerjakan dengan penuh rasa percaya diri, fokus, dan jangan lupa harus jujur. Oke anak-anak Bapak semuanya ya. Untuk penugasan pembuatan laporan pengamatan dan pertumbuhan perkembangan pada kali ini Bapak rasa cukup jelas. Anak-anak Bapak bisa melihat contohnya di bukunya di halaman 10. Dan untuk membuat laporan diri sendiri pun juga seperti contoh yang ada di halaman 10. Cuma judul laporannya dibuat ya di lingkungan rumah sendiri. Ya anak-anak Bapak semuanya ya. Jangan salah ya anak-anak Bapak semuanya ya. Oke. Bapak rasa untuk hari ini, kesempatan hari ini cukup sekian. Untuk penugasan keterampilan kinerja praktik menulisnya. Atas perhatian Bapak aturkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.